sudah sedemikian baik itu salah satunya adalah atas kontribusi Bapak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Itulah beberapa profil dari Bapak Ono. Apabila saya sebutkan satu persatu mungkin tidak cukup waktunya. Kemudian selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dan penyampaian ilmu dari Bapak Ono. Monggo Pak, disampaikan semaksimal mungkin Pak. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Iwan. Terima kasih buat teman-teman pimpinan di Unrio, juga semua dosen, teman-teman peserta di Sintaks 2023 ini. Terima kasih banyak. Saya akan langsung aja. Materi saya akan saya posting di chat. Ini saya copy paste. Saya belum ini ya. Belum share screen. Saya share screen dulu biar enak. Silakan Pak. Saya share screen. Oke, ini materi saya akan taruh di chat supaya Anda bisa copy paste juga kalau ada apa-apa. Ini harus masuk ke everyone in meeting. Paste. Oke, mudah-mudahan bisa kelihatan. Materinya ada dua tentang computer network sama cyber security. Dalam waktu 40 menit, stres. Objektif yang ada di kepala saya, pengennya saya tidak akan membahas dunia seperti apa, saya lebih membahas apa yang bisa kita buat di Indonesia murah dan terutama cepat dari sisi kecepatan dan sebagainya. Semua referensi ilmunya bisa diakses gratis. Ini kebetulan saya taruh semua kuliah saya di open course itts.ac.id. Nah, teman-teman di Unrio, di kampus-kampus lain, kalau pengen ngopi, monggo silahkan. Free. Syaratnya satu, tolong doain sesudah Anda semua sholat supaya amal ibadahnya diterima. Ini ada kalau suruh bayar kan susah ya, mendingan gratis saya kasih semua dah. Ini ada computer network, ada cyber security, ada big data, data analysis, data engineering, IoT dan sebagainya, banyak banget lah di situ. Ini kalau kami di kampus sudah dilepasin free semuanya. Harapannya anak-anak SMP, SMA, SMK bisa ngambil semua sebenarnya. Tapi kalau ada kampus lain mau ngambil juga monggo silahkan. Kalau di kampus Anda mau ditransfer kredit, monggo banget. Mungkin supaya kita sama-sama dapat kredit di LL Dikti atau di Diknasnya, kita perlu MOU buat kredit kampus aja ini mah. Oke, sekarang masuk ke ini saya kasih lihat lah sedikit lah kalau gitu ya. Ini kuliahnya bisa dilihat di sini nih free. Anda bisa bikin account free, udah gitu bisa akses ke kuliahnya free. Kalau dapat nilai di atas 90 bisa di-download sertifikatnya free juga. Mudah-mudahan bisa dicontoh sama semua kampus supaya bangsa ini bisa pinter. Sebenarnya tujuannya itu sih, supaya bangsa ini pinter. Cuman nanti mereka yang bayar SPP bisa dapat ijazah sarjana. Itu bedanya yang bayar SPP dengan yang tidak SPP. Yang SPP bisa jadi sarjana, yang tidak SPP agak sulit buat dapat ijazah sarjananya gitu. Tapi sertifikat tetap dapat free. Oke. Ini ada kuliah cyber security dan sebagainya. Nah, ini ada masalah sedikit di cyber security. Masalahnya kira-kira gini. Kalau kita lihat nanti partisipannya ada sekitar 12.300 orang, bisa dilihat ini 400 malahan. 2.400 orang dan yang bisa dapat nilai 90 itu ngeri banget. Nah, ini kondisi real Republik Indonesia. Yang bisa dapat nilai 90 saya turun ke bawah sini biar kelihatan aja. Nih, sertifikat bagi yang nilai akhirnya di atas 90 dan itu sertifikatnya gratis. Yang bisa dapat sertifikat di atas nilai 90 cuma 17 orang dari 12.000 hampir 500. Jadi itu yang membuat saya galau sih sebenarnya. Makanya saya kasih free aja, udah free. Buku-buku juga bisa diambil free. Saya kasih lihat bukunya. Ini dia bukunya. Ini buku perpustakaan saya kebetulan bukan di komputer ini, di komputer server lain di atas, di lantai di atas saya. Kalau cyber security saya kasih lihat sedikit aja ya, cyber security. Ini buku-buku cyber security-nya banyak banget, silahkan di copy. Kalau pengen ngopi silahkan kirim harddisk ke saya free. Cuman ya selipin duit buat ongkos kirim balik harddisknya aja gitu ya. Tapi ini kalau ini saya klik sembarangan aja ya, Leaders Guide to Cyber Security ini sekitar sekian 140 halaman doang. Ini bisa dilihat lah di bukunya kayak gini. Oke.
Bukunya lumayan banyak yang baru, 2023 juga ada. Oke, ini beres ya urusan referensi. Sekarang saya akan coba naik lagi. Ini referensi beres, sekarang masuk ke Computer Network. Masalah paling besar di Republik ini adalah nggak ada sinyal. Oke, kita bisa lihat di nperf sebetulnya. nperf.com. Ini kita nperf adalah network performance. Kita bisa ngukur kondisi network performance di Indonesia. Kita bisa lihat carrier-nya, misalnya Telkomsel yang paling besar lah ya. Kita bisa lihat banget banyak daerah yang kosong, nggak ada sinyal. Akibatnya salah satu solusi yang ini saya bikin dan iseng banget ini, dan ternyata diterima jadi paper journal, conference dan sebagainya, stres saya. Ini kerjaan iseng kok bisa jadi paper journal ya. Ini adalah internet offline. Oke, idenya sederhana banget internet offline ini. Idenya adalah, ini saya kasih lihat di sini internet offline. Ini orek-orekan saya. Ini semua bisa diakses di open course lagi, maaf. onocenter.or.id. Jadi semua ini catatan-catatan saya waktu ngoprek. Jadi salah satu kebiasaan orang ngoprek adalah kita perlu nyatet sih, karena kita pasti akan tua dan akan lupa apa yang kita pikirin. Saya catat, saya bikin orek-orakan di tangan, begitu saya scan, saya tulis, masukin. Nah, kira-kira cara berpikirnya gini. Ini ada, waktu itu saya mikirnya pakai Raspberry Pi, karena Raspberry Pi komputer kecil yang bisa dibawa kemana-mana, bisa pakai charger. Ternyata belakangan ini saya mulai berpikirnya berubah. Di lapangan sebenarnya banyak PC, komputer tuh banyak, cuman harddisknya pada jebol. Jadi ini Raspberry Pi saya ganti pakai flash disk sih sebenarnya akhirnya. Tapi intinya, semua konten yang ada di internet di copy, masukin ke SD card, masukin ke Raspberry Pi. Tapi ini SD card sekarang udah mulai saya ganti pakai USB aja. Dalam USB-nya saya masukin sistem operasi server, kemudian dicolokin Raspberry Pi, saya ganti pakai PC biasa, dimasukin ke WiFi, orang bisa akses lokal pakai WiFi ini. Gitu ya. Jadi dengan cara ini kita bisa punya konten internet yang offline, buku-buku dan sebagainya, termasuk tryout. Ini contohnya, ini nggak terlalu offline sih sebenarnya. Tangsel belajar. Ini pemerintah Tangsel misalnya, implementasinya Pemkot Tangsel, mereka bikin situs untuk supaya sekolah-sekolah bisa belajar nggak usah pakai pulsa. Mereka nyebarin WiFi di semua kelurahan, kecamatan di Tangsel, termasuk sekolah-sekolah, masjid dan sebagainya, dipasang free WiFi, dan akibatnya siswa bisa akses ke tryout ini free. Gitu, nggak usah kayak pulsa. Kalau ini bisa dikopikan ke satu Republik Indonesia, bangsa ini bisa pinter sih intinya. Nah, bentuknya nanti yang flash disk, kalau mau lihat cara bikinnya, saya kasih catatan cara bikinnya juga. Kalau kita lihat ke bawah, maaf. Ini keywordnya masuk ke onocenter.or.id, masukin internet offline, Anda bisa ke bawah ya. Di sini ada USB flash disk. Ini cara installnya, yang bawah sini saya makainya, nah yang ini yang Ubuntu 22.04. Ini saya jelasin banget cara bikinnya. Yang ini Kiwix itu buat bikin supaya Wikipedia bisa offline. Terus bang soalnya juga saya bikinin, kepaksa saya bikinin bang soal buat SD kelas 1, 2, 3, 4, 5. Saya yang bikin itu. Soalnya minta tolong guru-guru segala macam, ternyata susah, mereka juga nggak kenal modal. Oke, ini beres ya urusannya. Kita tahu flash disk harganya murah, harganya paling 50.000. Kita udah bisa bikin server offline buat sekolah-sekolah. Kalau pengen ngopi yang udah jadi, silahkan kirim hard disk, nanti saya kopiin semuanya gratis. Gitu ya, beres ya. Sip. Mudah-mudahan ini nanti bisa disebarluaskan supaya bangsa ini jadi pinter, kira-kira kayak gitu. Nah, sekarang lanjut. Salah satu yang seru lagi adalah Wi-Fi-nya itu sendiri. Wi-Fi kebanyakan buatan Taiwan, Cina, segala macam. Ternyata Indonesia hari ini sudah berhasil bikin Wi-Fi sendiri. Namanya Voltec. Kita bisa lihat di sini. Nih, ini ya kepaksa kayak iklan ya, minta maaf. Tapi ini satu-satunya yang buat outdoor jarak jauh. Buatan Republik Indonesia ya ini. Tapi mereka belum TKDN-nya belum sampai 100%. Saya mulai ngajarin mereka bikin sistem operasi segala macam supaya Wi-Fi-nya bisa sistem operasinya buatan Indonesia. Sekarang ini sistem operasinya masih buatan luar. Jadi ternyata yang masalah adalah coding gitu ya. Hardware udah mulai jago sih, desain udah mulai jago. Oke, kira-kira gitu. Mereka sudah bisa bikin sendiri. Oke, lanjut. Salah satu yang seru juga adalah bagaimana kita bisa bikin sambungan Wi-Fi jarak jauh.
Oke, catatannya ada di wiki saya, cuman saya akan kasih lihat cuplikan buku saya. Ini bukunya udah dimasukin ke Andi sih sebenarnya. Saya kasih lihat di sini aja. Sorry, salah klik. Nah ini dia. Oke, ini sambungan wireless Manado Ternate Talaut ini dilakukan oleh, bener kan? Salah klik. Ini susahnya kalau main demo tuh langsung kayak gini. Dilakukan oleh teman-teman di Infotech Global Network, Pak Insan Balandatu, Pak Nielsen Asa, dan sebagainya. Ini sambungannya mereka. Asal tahu aja, ini jaraknya sekitar 300 km dari Manado sampai Ternate ini 300 km. Kita pakai pulau di tengah ini sebagai relay, dan mereka juga punya sambungan ke Talaut. Saya kasih lihat sedikit. Rata-rata kecepatan sekitar 100 Mbps antar pulau. Ini relay yang ada di pulau tadi, di tengah pulau itu. Ini untuk bikin sambungan ini mereka butuh waktu sekitar seminggu buat ngarahin antena itu, dan semua listrik yang jadi masalah solusinya pakai solar cell dan sebagainya. Ini di Ternate-nya, di Halmaheranya. Oke. Kemudian yang ini di Bunaken. Oke. Dan ini gambaran sambungan di teman-teman di Banten. Mereka juga punya sambungan lumayan gede, Banten. Mereka sampai ke Lampung dan sebagainya. Radionya ini Banten. Radionya kira-kira bentuknya kayak gini. Ini sambungannya di apa sih namanya? Ini waktu ngangkat ini ya, ngangkat tower. Ini ininya mereka, pusatnya mereka. Nama ISP-nya namanya AwiNet. Awi itu kalau dalam bahasa Sunda bambu. Pokoknya kalau anak-anak di lapangan suka iseng banget ngasih nama yang aneh-aneh. Oke, lanjut. Ini beres. Nah, yang seru lagi, perkembangan yang lebih lanjut di Republik ini adalah fiber. Karena fiber optik harganya murah hari ini, sekitar Rp800. Bukan ribu ya, Rp800 per meter. Akhirnya mulai banyak sekali yang mulai pakai fiber optik di desa-desa hari ini. Saya kasih lihat beberapa foto-foto implementasi. Ini ada catatannya, ada di Ono Center ORID. Silakan masuk, kata kuncinya RT RW Net Infrastruktur. Nanti kita bisa lihat sambungan fiber optik ke desa-desa. Yang ini yang paling atas, fiber optik ini rekaman di YouTube, teman-teman sharing bagaimana caranya menyambungkan fiber optik di RT RW Net di desa dan sebagainya. Ini adalah contoh di Kasepuan Ciptagelar, itu fotonya yang tadi juga masuk Ciptagelar kategorinya. Nah, ini waktu mereka nyambungin fiber optik di Ciptagelar. Ciptagelar ini kira-kira sekitar berapa ya, sejam 2 jam dari Sukabumi lah, kira-kira kayak gitu, masuk ke hutan. Saya udah pernah ke sana. Off-road banget. Mereka ini udah kayak republik sendiri, karena pemerintah tidak masuk sih sebenarnya kategorinya. Mereka harus bikin listrik sendiri, mereka harus bikin internet sendiri, mereka harus bikin TV kabel sendiri, semua sendiri. Mengagumkan sekali. Jadi ternyata desa itu bisa jadi republik sendiri karena kita bisa buat semuanya sendiri. Oke, dan ini benar-benar buat sendiri loh, hati-hati. Ini topik yang selanjutnya adalah IoT yang juga menarik, terutama di perikanan, udang terutama, dan pertanian. Ini contohnya adalah yang di udang dilakukan oleh teman-teman di Pemalang, Mbak Erni sama Mas Andri Johanri. Ini contohnya mereka harus masang IoT buat kontrol tambak udang. Ini kira-kira kayak gitu. Dan ini orderannya lumayan banyak, terutama udang ya. Karena udang kan kalau rugi miliar. Jadi mendingan mereka invest di IoT yang harganya beberapa juta daripada dia rugi miliar. Ya udah, invest. Jadi teknologinya benar-benar dipakai, dan mereka betul-betul nyari solusi supaya mereka tidak kerugiannya nggak miliar gitu. Ini buat kontrol suhu, kontrol pH dan sebagainya. Kira-kira kayak gitu. Oke, ini saya loncat lagi, masuk yang terakhir yang di jaringan adalah 5G. Oke, kalau Anda mau ngeliat, ininya ada di Ono Center ORID/Wiki, masukin kata kuncinya 5G, ini kelihatan teks-teksnya, ada yang lebih ke arah teori di atasnya, dan di bawahnya ini banyaknya lebih implementasinya seperti apa. Saya akan klik di sini, contohnya ini adalah core network, atau dalam bahasa sederhananya adalah apa sih namanya? Core network sederhananya kira-kira sentral telepon lah. Ini yang jago nih teman-teman Telju sih sebenarnya.
Mereka beruntung. Jadi ceritanya waktu itu saya ketemu sama teman-teman telecommunication infrastructure project TIP di internasional. Mereka mau naruh lab, tip lab di ITB, di Institut Teknologi Bandung. Terus saya bilang sama anak-anak TIP di internasional ini, jangan di ITB lah, mending taruh di Telkom University aja. Soalnya teman-teman Telkom University lebih dekat dengan operator, mudah-mudahan nanti bisa diimplementasikan di operator. Kira-kira gitu ide dasarnya. Dan ternyata mereka turun ke Telyu, dan sebenarnya peralatannya di Telyu lebih bagus daripada yang punya saya. Karena saya swadaya sendiri, nggak punya duit, orang kere. Ya udah, ini saya semuanya free. Yang kita pakai ada free 5GC. Cuman sekarang saya banyaknya pakai Open 5GC, GS sorry salah. Sudah nyoba segala macam dengan putus asa segala macam. Kita sekarang terakhir nyoba pakai Docker. Buat bikin sentral teleponnya. Ini catatannya kira-kira hardware-nya. Nah, yang seru di hardware-nya ini ada SSH EPC segala macam. Nah, yang seru adalah di bagian base station-nya. Kita bisa pakai SSH RAN, pakai open air interface dan sebagainya, dan ini kita butuh hardware beneran untuk convert data digital menjadi radio, sinyal radio beneran. Converter ini ada banyak pilihannya, di atas ini saya dijelasin juga. Hardware-nya di sini ada Atus B210, Atus X3, ini mahal-mahal, yang dua ini lebih murah. Lime SDR sama Blade RF lebih murah. Saya sendiri makanya yang Atus B210, harganya sekitar 20 juta sih sebenarnya. Barangnya ada di, ini kelihatan nggak ya? Ntar saya stop share ya. Oke, supaya kelihatan muka saya. Ini kelihatan nggak ya? Fokusnya susah nih dia. Susah. Ya, kira-kira gini lah. Susah. Nggak kelihatan. Saya akan share screen aja lagi buat ngelihat dari layar lebih gampang. Ini barangnya saya pegang nih. Sengaja saya cabut dari peralatan yang ada. Tapi kalau Anda mau nyari, barangnya bisa dicari di sini. Misalnya Atus B210. Cuman masukin ke Indonesia-nya seru nih urusannya. Harganya juga seru. Kalau sampai diketahan di bea cukai, urusan nangis sih sebenarnya. Teknik yang biasa kita pakai adalah kita ngambilnya dari Singapura. Jadi kirim ke Singapura, ke teman di Singapura, kemudian kita terbang ke Batam, pakai ferry ke Batam, angkut dari Batam, dari Singapura ke Batam. Itu teknik yang kita pakai. Soalnya kalau pakai cara normal biasanya ditahan di Cengkareng. Menyebalkan. Kejadian, jangan khawatir. Ini agak mahal, kalau lihat harganya lumayan horor. Di sini harganya 23 juta. Ya mungkin kalau buat penelitian biasa masih masuk lah ya. Kalau yang mau rada murah tapi bisa mahal juga adalah Blade RF. Ini harganya sekitar hampir sama yang Atus. Yang benar-benar murah adalah Lime SDR. Ini lebih murah banget. Cuman ya kualitasnya nggak sebagus yang itu, gitu kira-kira gitu ya. Jadi ada harga ada rupa lah, kira-kira sederhananya kira-kira kayak gitu. Oke, ini urusan 5G. Oke, sekarang saya masih punya waktu sekitar berapa menit lagi, 20 menit kurang kayaknya. Kita masuk ke cybersecurity. Ini masalah besar sekali di Republik ini, karena tadi sudah saya kasih lihat dari 12.500-an orang yang daftar di cybersecurity di opencourse.ittes.ac.id, hanya sekitar belasan orang yang bisa dapat sertifikat dengan nilai 90. Akibatnya ternyata fatal banget. Kemarin misalnya imigrasi jebol, ada Bank B 3 huruf jebol, semuanya jebol, rata-rata dijebolnya karena usernya tidak aware masalah internet safety, terus juga teknik serangannya sebagian itu makanya enkripsi, ransomware dan teman-temannya. Oke, untuk internet safety kita kasih free juga di open course. Ini ada big data, ini IoT, mana internet safety-nya ya? Lupa. Ini bukan, bukan. Ya udah, intinya ada kuliah internet safety di sini. Coba safety. Ini ada tentang internet safety, ada yang internet safety bener, yang free-nya. Sorry, salah. Balik lagi. Ini dia, ada internet safety. Jadi bisa diambil di sini. Dan ini banyak dipakai sama bank-bank sih sebenarnya. Bank, beberapa perusahaan swasta make. Kenapa sampai dipakai mereka? Karena ono males. Jadi kejadiannya mereka ngundang, Bono bisa jelasin tentang internet safety. Ini kayak Ono muter kaset kan. Bayangin orang muter kaset berkali-kali kan sakit hati juga lama-lama ya. Akhirnya saya bilang, udahlah saya bikinin e-learningnya free, gratis. Silahkan diakses. Dan ini nanti kalau ada nilainya nanti bisa diambil sama manajemen.
kayak Bank Indonesia akhirnya mereka ngambil bank soalnya, mereka minta bank soalnya, Pono bisa minta bank soalnya nggak? Saya kasih bank soalnya ke Bank Indonesia, kemudian mereka akhirnya pakai bank soal ini buat tiap kali ada orang login dikasih soal dulu. Jahat ya. Tapi akibatnya manajemen jadi tahu kira-kira profil keamanan si karyawannya seperti apa. Dari situ dia bisa menindaklanjuti dengan kegiatan supaya internet safety-nya lebih bagus. Kira-kira kayak gitu ya. Itu internet safety. Sekarang naik lagi ke atas. Sorry, sini dia. Ransomware. Ini masalah besar di ransomware karena solusinya hampir nggak ada. Solusi yang paling aman cuman backup data, jadi kita harus backup data. Cuman sebetulnya ransomware Anda bisa pakai Rand Simulator, ini buatan teman-teman Indonesia juga nih. Mana ya? Ini dia. Di Rand Simulator, ini buatan teman-teman Cyber Army, teman-teman saya juga sih sebenarnya. Ini horror, ransomware. Anda bisa simulasiin ransomware ini, kemudian kita lepasin Rand Simulator ini ke kampus atau corporate segala macam, melihat kesiapan orang menghadapi ransomware ini. Nah, yang ngeri dari ransomware adalah ransomware itu tidak terdeteksi oleh antivirus karena dia dienkripsi. Contohnya inilah, ini saya kasih lihat email saya, ini yang uncheck itu adalah email yang dienkripsi. Kalau saya klik, dia berubah jadi tes karena enkripsinya udah saya buka, tes. Kalau email aslinya kira-kira gini, kalau kita view source, oke, ini dia source-nya. Saya gedein ya, view, plus. Ini saya kasih lihat source-nya. Dengan kondisi dienkripsi bentuknya kayak gini sih. Jadi bikin PHP message nggak bisa dilihat sih sebenarnya. Nah, bayangkan ada virus atau ransomware ini dengan bentuk kayak gini, antivirusnya nggak bisa deteksi apa-apa sih. Dia pikir ya udah teks dikirim, padahal itu virus yang masuk, dan itu yang terjadi dengan ransomware. Akibatnya jebol semua. Gitu. Jadi sarannya, salah satu solusinya adalah pakai ransomware attack simulator ini. Kita pegang control panelnya, kita bisa lihat user mana yang abai, user mana yang kepo, ngeklik, jebol, kelihatan semua. Dan yang ngeri dari itu semua adalah semua file komputer itu bisa diambil sama control centernya, dan kita bisa yang lihat file yang ada di komputernya user. Dan ini yang terjadi dengan hacker yang beneran yang menjalankan ransomware. Jadi kalau jadi ini penelitian yang dilakukan sama teman-teman Cyber Army sih, kira-kira kayak gitu. Masalah yang sama juga terjadi dari hal intrusion detection system. Jadi mendeteksi serangan yang masuk. Kita harus, biasanya intrusion detection system ada beberapa seperti Snort dan sebagainya. Mereka deteksi payloadnya atau paketnya akan ada payloadnya berupa teks. Kalau teks masih gampang kita deteksi. Yang jadi masalah sekarang payloadnya semua rata-rata HTTPS, semuanya dienkripsi, kita nggak bisa lihat apa yang jalan di atas payload itu. Nah, ini masalah besar. Kita mau nggak mau mainan AI machine learning untuk deteksi apakah ini trafficnya traffic attack, serangan, atau trafficnya traffic normal. Jadi ini akhirnya mau nggak mau yang namanya machine learning AI bergabung dengan cybersecurity. Mau nggak mau kepaksa. Jadi orang-orang cybersecurity kepaksa belajar AI sih hari ini. Saya juga belajar AI kepaksa. Ya sebenarnya hobi sih dari dulu AI. Kalau saya kebetulan hobi. Nah, untungnya kalau kita udah mainan AI beneran kayak gitu, ya untungnya kita juga bisa masuk ke bidang-bidang lain. Kayak kemarin saya akhirnya kepaksa ngajarin teman-teman di Dirjen Anggaran Departemen Keuangan untuk pakai AI buat analisa data mereka. Padahal saya awalnya sih karena iseng-iseng yang cybersecurity ini, main AI seperti blokir spam. Nah, khusus untuk mendeteksi serangan, salah satu, kalau kita ngerti yang namanya machine learning AI kan kita butuh banget yang namanya data training. Nah, data training ini kita bisa ambil free dari Canadian Institute for Cybersecurity di University of New Brunswick di Kanada. Kita bisa masuk ke datasetnya dan kita ambil datasetnya dan kita bisa eksperimen di situ. Ini ada banyak sekali dataset. Ada IoT dataset, DNS, IDS dataset, segala macam bisa kita ambilin dan kita bisa mengembangkan algoritma untuk mendeteksi anomali yang terjadi di masing-masing ini IoT dan sebagainya bidang tadi ya. Jadi silakan diobok-obok ini, dan ini merupakan riset yang lumayan
nggak lumayan banyak bisa menghasilkan output sih yang ini, karena udah menggabungkan beberapa ilmu jadi satu ya. Ilmu cyber security digabungkan dengan machine learning, ya udah bodoh lah keluarnya. Salah satu lagi yang lain gabungan dengan machine learning adalah misalnya, tapi ini udah agak lama, misalnya drone emprit lah. Drone emprit. Kalau ini kan bukan ke ini ya. Kalau drone emprit bukan ke data paket yang di lapangan, lebih di level aplikasi. Ini foto ini harusnya nggak boleh keluar sih, tapi ternyata keluar. Ini Ismail Fahmi yang bikin drone emprit. Ini gurunya Ismail Fahmi, kebetulan Ismail Fahmi S1-nya tugas akhirnya bareng saya sih. Jadinya ya udah, ini gurunya sama muridnya ketemu, tapi ini muridnya udah mulai mengudara, udah keren juga dia. Oke, jadi dia bisa nganalisa, tapi di belakang itu machine learning. Pada dasarnya dia crawling, ngambil data-data media sosial, udah gitu melakukan klasifikasi dan sebagainya, pakai machine learning lah, kira-kira kayak gitu. Oke, lanjut. Ini udah kelihatan deteksi encrypted data menggunakan machine learning. Nah, yang seru juga, yang ngeri banget dari cyber security ini adalah deep fakes. Mungkin sebagian udah mulai tahu sih deep fakes ini harusnya sih. Cuman kalau mau iseng, sarannya dicobain. Ngeri sih. Bisa dilihat di YouTube di fakes, sudah gitu ngelihat efek yang terjadi, misalnya yang seperti ini, kita bisa ngambil gambarnya Putin atau Obama, udah gitu kita ngomong gambarnya Obama Putin ini bisa gerak-gerak ngikutin apa yang kita mau, kira-kira gitu. Nah, ini orang aslinya, yang ini Obama bohongnya gitu ya. Yang seru dari deepfakes ini, bayangkan tahun depan 2024 bulan apa ya, Februari atau Maret, lupa lah saya, kita akan ada pemilu. Ini jadi menarik sekali untuk dieksperimenkan, tapi jangan dieksperimen serius banget, bahaya banget, soalnya ini bisa bikin kacau, dan ini urusannya udah serangan di pemilu. Orang jujur, kalau saya ngelihat banyak orang-orang partai ini berusaha melakukan serangan ke partai tetangga, dan mereka kadang-kadang menghalalkan segala cara, termasuk deepfakes ini bisa dipakai. Saya pernah nyoba, terutama yang audio, kebetulan kan banyak. Jadi training data untuk muka, training data untuk audionya pimpinan Republik, orang-orang partai segala macam, audionya cukup banyak bertebaran di internet, dan kita bisa pakai itu untuk training data. Waktu itu saya cobain dengan, minta maaf nih, audionya Pak Jokowi. Saya ngomong, keluarnya suara Pak Jokowi, benar bisa. Bagaimana itu bisa kita lakukan? Nggak susah juga sih sebenarnya. Kalau mau cari colongan source code-nya, bisa nyolong di GitHub. Oke. Bisa masukin deepfakes di sini. Nanti, harusnya jangan pakai spasi sih, kalau mau banyak hasilnya. Ya udah, ini kelihatan ada banyak sekali source code deepfakes, kebanyakan Python. Oke, coba kalau nggak pakai ini biasanya lebih banyak lagi. Disambungin gini lebih banyak biasanya. Itu kan 1.300 sekarang. Oke, jadi source code-nya banyak, bisa dicobain, bisa yang face swap, bisa juga yang audio, bisa bisa dieksperimen segala macam. Dan ini menarik buat tahun depan. Satu lagi mungkin, cuma nanti bukan pembicaraan yang lain akan ngomong soal yang AI gini, karena ini saya lebih ke arah cyber security ya. Cuman tolong hati-hati, mainan kayak ginian kalau dilepas beneran resikonya tinggi, kira-kira gitu. Oke. Yang terakhir adalah penanganan insiden cyber, dan ini bermasalah banget karena Republik ini jebol. Anda bisa ngelihat di cyber security di sini, catatan saya tentang cyber security, dan kemarin waktu teman-teman, paling gampang inilah ngelihatnya ya. Silakan search misalnya slot sites Go ID misalnya. Mudah-mudahan keluar nih. Nah, ini image lagi dikeluarin. Ini langsung slots. Tapi ini kelihatan adalah menlh.go.id, pangkep Go ID kena judi semua. Ini kalau kita slot. Kalau mau gila juga bisa gacor lah.
Jadi kondisi real Republik Indonesia jebol sih semuanya. Ini mataramkota.go.id kena gacor apa segala macam. Jadi slot gacor apalagi kena semua kita, dan cara mereka bereaksi kebanyakan salah. Akibatnya kemarin sama teman-teman di Dinas Kominfo Tangerang Selatan kita akhirnya bikin buku penanganan insiden cyber. Mudah-mudahan nanti bulan September akan terbit. Udah diterima buat dicetak sama teman-teman Andi Offset di Jogja, sebelahnya kampus ini. Mudah-mudahan nanti akan terbit September ini. Nah, kira-kira salah satu yang perlu banget itu kan di proses ini ada Plan Do Check Act. Salah satu check act-nya mungkin kita perlu belajar bikin yang namanya SOC, Security Operation Center, bisa pakai Wazoo dan sebagainya. Itu diterangkan di buku ini, ada di wiki saya juga. Kalau mau ngelihat, nah ini Wazoo itu bagian dari SIM, Security Incident Event Monitoring. Nah ini bentuknya kayak gini lah kira-kira. Jadi kita bisa ngelihat statistiknya apa segala macam, dan kita bisa identifikasi kalau terjadi suatu anomali di jaringan kita. Jangan sampai ini terjadi, dan ini bagian riset yang seru banget. Karena ternyata banyak orang nggak sadar. Aduh, ngeri sih kalau Anda tahu di lapangan, benernya ngeri banget. Jadi kebanyakan pimpinan nggak nyadarin bahwa internetnya tuh jebol. Menganggap internet kalau udah diinstal pasti amannya. Ya, ternyata nggak seperti itu sih kenyataannya. Oke, barangkali saya tutup sampai sekian dulu. Saya kasih ini kontak saya kalau ada apa-apa. Coba saya tulis dulu, ini saya lupa nulis kontak saya sebelum saya kasih kembali ke moderator ya. Kalau ada apa-apa silakan hubungi saya. Ini kontaknya Indonet ID, atau kalau di kampus bisa juga ke sini ono@itts.ac.id. Diskusi bisa lewat Twitter @onowepurbo. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya kembalikan pada moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.